Selamat datang di Lesehan Opini, program terbaru dari Cuap Dikap. Futbolista Ale Indonesia, tiada hari tanpa drama, termasuk di sepak bola. Baru-baru ini kita dengar semua bahwa tiba-tiba STY itu diberhentikan oleh federasi. Menurut gue sendiri, pergantian pelatih itu hal yang biasa, hal yang lumrah terjadi di sepak bola. Cuma yang jadi kontroversi, yang jadi drama, itu menurut gue ada dua. Momentumnya dan siapa penggantinya. Momentumnya ibarat kita lagi berjalan menuju satu tujuan, itu World Cup gitu. Di tengah jalan tiba-tiba supirnya diganti. Dan ya, semua akhirnya jadi ramai karena tiba-tiba supirnya diganti. Momentumnya yang dirasa kurang tepat. Tapi coba kita flashback sedikit ke belakang. Penggantian STY itu sudah terlihat sebenarnya. Ketika STY kontraknya mau habis, gelagat-gelagat untuk tidak memperpanjang STY itu sudah terlihat sebenarnya. Namun STY ketika itu mampu memenuhi ekspektasi dan juga tekanan dari publik cukup tinggi untuk mempertahankan STY. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa gelagat-gelagat itu memang sudah terlihat. Dan yang kedua, siapa penggantinya? Nah, kemarin, tanggal 12 Januari, federasi secara resmi mengumumkan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas. Oke, dia sebagai pemain itu dianggap pemain legend. Menjadi striker yang cukup ditakuti di masanya. Tapi dari sisi kepelatihan, kita semua setuju bahwa CV-nya kurang mentereng. Apakah dia mampu membawa Indonesia untuk menuju Piala Dunia? Kita nggak tahu. Tapi begini, ketika itu juga ada isu Louis van Gaal menjadi dirtek timnas. Dan apakah nama besar Louis van Gaal juga menjamin Indonesia bisa masuk Piala Dunia? Kita tidak tahu. Kenapa? Federasi belum bisa mengatasi akar permasalahan. Dengan mengambil pemain heritage dari Belanda, kita berharap untuk bisa mendapatkan impact yang secara instan, dan harapannya bisa masuk Piala Dunia. Tapi kita ingat, Indonesia itu belum pernah sama sekali Piala Dunia. Dulu Indonesia itu menjadi negara Asia pertama yang masuk putaran Piala Dunia, meskipun namanya waktu itu masih Hindia Belanda. Tapi Indonesia bukan sama sekali tidak pernah. Tapi setelah masuk putaran Piala Dunia, apa yang terjadi? Puluhan tahun kita menunggu Indonesia untuk masuk lagi Piala Dunia. Sampai di momen ini. Kenapa? Karena akar permasalahan di sepak bola Indonesia itu belum teratasi gitu. Toh ketika dengan pemain heritage ini, dengan pelatih baru, berhasil membawa Indonesia menuju Piala Dunia,
Terus ketika generasi ini sudah selesai masanya, apakah kita mau mengulangi hal yang sama lagi? Bermimpi hal yang sama lagi? Menunggu untuk waktu yang sama lagi? Puluhan tahun untuk menuju Piala Dunia. Jadi menurut gue, siapapun pelatihnya itu tidak akan masalah ketika akar permasalahannya itu dibenahi gitu. Coba federasi untuk buat blueprint sepak bola Indonesia, membenahi liga di Indonesia mulai dari usia dini sampai liga profesional. Bagaimana bentuknya supaya pemain-pemain kita memang benar-benar berkembang dan kita bisa masuk Piala Dunia atas usaha kita sendiri. Bukan masuk Piala Dunia dengan mencari cara instan. Dan kita akan jauh lebih bangga ketika memang sepak bola kita itu benar-benar bagus. Nggak bisa kita pungkiri, di Asia, Indonesia itu belum bisa bersaing di sepak bola Asia. Bahkan dengan negara tetangga sendiri, Thailand contohnya. Sepak bola mereka jauh lebih maju dibanding kita. Jadi, terlepas dari segala kontroversi yang terjadi, menurut gue jauh lebih baik ketika federasi bisa membuat blueprint sepak bola Indonesia, membuat apa sih filosofi sepak bola Indonesia, sehingga tidak ada lagi kontroversi ketika terjadi penggantian pelatih. Itu aja dari gue. Kita tetap dukung timnas, berikan Patrick Kluivert kesempatan untuk membuktikan dirinya, lalu baru kita lihat apakah memang dia pantas untuk melatih timnas, apakah sepak bola kita juga akan begitu-gitu aja. Salam sepak bola, kita Garuda. Futbolista Ale.